Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 18 Oktober 2025. Seperti biasa kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Hidup pada abad pertama di Antioquia, kota yang termasyhur, termasuk kota ketiga termasyhur di Kekaisaran Romawi. Maka banyaklah orang ke sana, termasuk penyebaran agama Kristiani ke Antioquia. Di antara mereka yang bertobat, salah satunya adalah Lukas, yang kemudian menjadi pengikut Kristus dan pengarang Injil. Ia seorang tabib yang terkemuka. Ia setelah bertobat menemani Paulus dalam perjalanannya. Ia peduli kepada orang-orang lemah, orang kecil, orang yang tersingkir. Maka nada dari Injilnya adalah banyak belas kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada orang-orang kecil. Ia juga yang membukukan pengalaman para rasul, sebagai yang kita kenal dengan bagian pertama dari kisah para rasul. Dialah yang membukukannya. Lukas adalah orang terdidik. Pandangannya sangat luas dan dipengaruhi oleh ajaran Santo Paulus. Ia peduli kepada orang-orang kecil, sebagaimana Allah memihak kepada orang-orang kecil. Ia dengan tekun, dengan membukukan pengalaman imannya, sehingga boleh dinikmati oleh generasi berikutnya. Kita bersyukur dan merahmat Tuhan, agar kita pun mampu seperti Santo Lukas dengan pewartaan kabar sukacitanya. Ia meninggal pada usia yang ke-84 tahun sebagai martir. Saudara-saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini, bacaan pertama diambil dari surat kepada Timotius yang kedua, bab 4 ayat 10-17a. Bagaimana teman-teman Paulus meninggalkan Paulus, hanya Lukaslah yang setia menemani Paulus sampai ke kota Roma, bahkan setia mengunjungi ketika Paulus dalam penjara. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1-9, kita mendengarkan Yesus yang mengutus ke-10 murid pergi berdua-dua dan menganjurkan para murid untuk meminta pekerja untuk menuai panenan, karena panenan memang banyak, tapi sedikitlah pekerjanya. Agar panenan bisa digarap,
maka diminta pekerja-pekerja untuk panenan itu. Namun Yesus juga memperingatkan bahwa para murid diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, dan juga tidak diperkenankan membawa bekal, pundi-pundi, kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun di tengah jalan. Kalau masuk rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau ada orang yang layak menerima, damai itu akan tinggal. Kalau tidak, juga tidak akan tinggal. Demikian pula bila masuk kota dan diterima, tinggallah, makanlah dan minumlah apa yang dihidangkan. Seorang pekerja patut mendapatkan upahnya. Saudari-saudaraku terkasih, pewartaan Injil Kerajaan Allah adalah kewajiban bagi semua orang, bagi pengikut Kristus, bukan malah suka. Maka kita pada hari ini bicara soal perutusan, konsekuensi, dan juga apa yang harus kita lakukan. Perutusan berarti membawa damai, sukacita bagi orang lain. Itu adalah kewajiban setiap pengikut Kristus. Maka tidak ada yang dikecualikan. Hanya caranya yang berbeda. Diutus untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, diutus untuk menuai panenan. Tetapi kita diingatkan konsekuensi yang akan kita tanggung, yakni banyak tantangan, banyak ancaman, bahkan kematian bisa terjadi karena pewartaan Injil ini. Ibaratnya seekor anak domba di tengah-tengah serigala. Bisa dibayangkan ancamannya begitu kuat. Tugas kita adalah menjadikan serigala-serigala itu berhati domba. Jangan sebaliknya, kita domba berhati serigala. Perutusan kita membawa konsekuensi, yakni kematian. Namun kita tidak takut, karena Dia yang menyertai kita, mengutus kita terus berada di samping kita untuk menguatkan dan meneguhkan perutusan itu. Kita mencoba membuat serigala-serigala hatinya berhati domba, agar akhirnya kita semakin mampu membawa damai di atas muka bumi ini. Karena serigala-serigala sudah berhati domba. Kita pun dilarang bawa bekal, kasut dan sebagainya, dengan harapan kita tidak sibuk dengan apa yang kita perlukan. Karena yang diperlukan adalah keberanian dan menjadi saksi atas Kristus. Kita diajak untuk mengandalkan Dia di atas segala-galanya, agar akhirnya pewartaan kita ini semakin solid, semakin valid, dan semakin berkenan kepada Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka jangan takut untuk menjadi pewarta.
Harapannya dengan itu, kita semua boleh mengalami kasih karunia Allah. Semoga dengan cara-cara kita mampu untuk menjadi pewarta masa kini, menjadi Lukas-Lukas masa kini, lewat kesaksian kita, hidup kita, agar akhirnya pula orang bisa mengenal kabar sukacita. Maka siapapun juga tanpa kecuali mendapatkan tugas untuk pewartaan itu dengan cara kita masing-masing. Maka pertanyaannya, sudahkah aku, hidupku, karyaku menjadi bentuk pewartaan bagi dunia? Semoga dengan pewartaan kita, kerajaan Allah semakin dikenal oleh banyak orang. Mari bersama-sama kita jadikan hidup kita sebagai pewarta kabar sukacita dengan cara kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami atas tugas dan panggilan kami, agar kami tidak mundur dengan terus maju untuk melaksanakan kehendak-Mu. Semoga iman kami semakin berkembang dan tugas perutusan juga semakin kami hidupi. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau tumbuhkan dan kuatkan, sehingga kami tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bentuk mengurainya, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar mereka mendapatkan rezeki yang cukup. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ajak untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar bila kita sehat, semua sehat, dan kita terbebas dari segala mara bahaya. Saya ingatkan untuk terus berdoa bagi para misionaris MSF dan juga mendukungnya dalam dana. Maka amplop-amplop yang belum dimasukkan dalam kotak persembahan, silakan nanti sore atau besok pagi atau besok sore dibawa dan dimasukkan ke kotak-kotak itu. Kita mencoba membantu para misionaris dengan cara kita, dengan doa-doa dan dengan dana yang sungguh diperlukan oleh mereka. Semoga dengan cara itu para misionaris dan umat yang dilayani semakin tenang dan tetap berpengharapan. Mari terus kita dorong untuk membantu para misionaris. Penjenengan yang transfer, sekali lagi mohon bukti transfer dimasukkan ke dalam amplop dan juga dimasukkan ke kotak persembahan. Yang masih menginginkan amplop bisa untuk mengambil di pintu masuk gereja, ada amplop yang kosong,
bisa diambil untuk kemudian dibawa pulang dan diisi, dikembalikan. Mudah-mudahan dengan cara itu kita semua sungguh menjadi orang yang terberkati. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian terhadap karya gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan pemberian diri dan tenaga, pemberian waktu, dan juga pemberian dana. Semoga dengan itu semua kita semakin berkontribusi bagi gereja dan perkembangan kerajaan Allah. Mari kita giatkan, kita dorong umat untuk ambil bagian dalam gereja. Mulai besok pagi kita mengadakan rekoleksi keluarga dalam 2 kelompok, tergabung beberapa lingkungan. Artinya keluarga bersama-sama rekoleksi. Ada sesi orang tua, sesi anak atau remaja, dan ada sesi OMK. Silakan untuk mengikuti jadwal yang ada, agar akhirnya kita semakin dimampukan untuk menjadi orang Katolik yang sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.